Situasi dunia saat ini memang semakin kompleks ya. Ya rumit road lah kalau bisa dibilang. Seperti yang sempat Bapak sampaikan pada akhir 2024 lalu. Indonesia ini punya peran penting dalam diplomasi internasional. Nah, sebagai middle power di tengah polarisasi yang sedang terjadi, pada 6 Januari 2025 Indonesia itu kan resmi bergabung dalam kelompok negara-negara berkembang BRICS ya. Iya. Dan ini kalau dari Bapak sendiri melihat bagaimana Pak dampak keanggotaan tersebut baik bagi Indonesia sendiri maupun bagi ASEAN Pak? Itu isu yang hangat, boleh dikatakan begitu. Waktu saya bepergian ke luar negeri, di banyak negara saya ditanya tentang ini. Di dalam negeri juga begitu. Intinya tepat atau tidak tepat, bagus atau tidak bagus, Indonesia resmi masuk BRICS. Pandangan saya sebenarnya boleh saja, sah saja Indonesia masuk BRICS. Karena Indonesia itu kan negeri berdaulat, menjalankan politik bebas dan aktif, dan di era saya dulu all direction foreign policy. Jadi sah saja, dan kemudian tentu kita punya kepentingan dengan masuknya Indonesia ke BRICS. Harapan kita mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang real sesuai dengan kepentingan nasional kita. Nah kemudian memang kalau kita analisis secara lebih mendalam, apa sih kira-kira permasalahan yang mungkin kita hadapi dengan masuknya Indonesia ke BRICS. Begini, BRICS dulu sebetulnya itu bukan political blocks, lebih pada blok ekonomi. Seperti juga G7, G8 sebelum Rusia akhirnya meninggalkan G7. Kemudian juga ada APEC, ada OECD, dan BRICS sendiri itu economic blocks. Nah sekarang, to be frank, itu menjadi political and economic blocks. Artinya apa? Tentu ada peluang bagi Indonesia dengan masuk BRICS, tapi juga ada tantangan-tantangannya. Yang saya maksudkan begini, Barat, utamanya Amerika Serikat, karena BRICS sudah menjadi blok politik dan ekonomi, menganggap ini rival, ini tantangan, ini lawan. Oleh karena itu Indonesia harus siap, karena itu pilihan kita, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo, menghadapi tantangan apapun harus siap. Misalnya, kita berharap meskipun sebagai pendatang baru, mungkin Indonesia belum termasuk pemegang saham utama dalam BRICS. Tetapi mungkin ada peluang kita, misalnya untuk akses pasar, barang-barang dan jasa Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri. Mungkin juga ada peluang investment and trade yang lebih besar lagi. Itu benefitnya. Tetapi kalau misalkan Amerika misalnya, kita tidak bisa melarang Amerika untuk bersikap, wah ini negara-negara BRICS katanya menggantikan dolar dengan currency-nya sendiri, nanti akan saya kasih tarif negara-negara BRICS, misalnya begitu. Kemudian Indonesia misalkan dianggap melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok baru-baru ini, begitu. Mungkin oleh Amerika ini kok memusuhi Amerika, karena rivalitas Tiongkok dan Amerika makin meningkat dan luar biasa. Intinya kita harus siap-siap, tetapi bagi saya kebijakan luar negeri sudah dipilih oleh Indonesia, oleh pemimpin kita yang baru, ya siap-siap cari peluang sebanyak-banyaknya, maksimalkan keuntungan setelah menjadi anggota BRICS, kemudian cari jalan keluar agar kita tidak mendapatkan kerugian dengan masuknya BRICS ini. Pahamlah itu situasi dunia, dan kemudian kita merumuskan sendiri kebijakan yang tepat dan langkah-langkah yang tepat pula setelah Indonesia masuk BRICS. Nah, tapi Pak, pada saat hampir bersamaan juga ini Indonesia melanjutkan aksesi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Ini menurut pandangan Bapak, apakah memang keanggotaan OECD ini penting untuk didorong atau ini hanya sebatas penegasan agar tidak dicap
lebih berat ke Rusia dan kawan-kawan, Pak? Sebetulnya tidak, menurut pandangan saya, karena kalau Indonesia masuk OECD, tidak berarti ini penyeimbang lantaran kita masuk BRICS. Sekali lagi, OECD di mata saya hingga saat ini masih relatif netral. Ya, sedangkan BRICS sudah masuk yang saya katakan tadi, blok politik dan ekonomi. Mengapa netral? OECD ini meskipun salah satu pilarnya adalah demokrasi dan open market, tetapi dia tidak kaku, lentur. Memang negara-negara barat, terutama developed country, itu masuk OECD. Tetapi emerging markets juga sudah masuk OECD. 38 anggotanya sekarang ini, tetapi seperti negara-negara BRICS sebetulnya yang asli ya, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa itu menjadi mitra utama OECD. Meskipun Rusia lantaran mengambil Crimea dulu dibatalkanlah posisinya sebagai mitra utama. Tapi yang lain tetap di situ. Jadi BRICS pun para anggotanya juga ada di situ. Jadi tidak boleh ini berhadapan antara OECD dengan BRICS. Nah, kalau ditanya apakah ada manfaatnya bagi Indonesia, ada. Begini, bergabung dengan OECD, kita akan masuk dalam suatu komunitas besar yang saling membagikan informasi. Informasi yang benar tentang market, tentang global economy, tentang investment, tentang trade, tentang competitiveness, tentang teknologi, almost everything. Indonesia perlu itu, agar kita juga punya daya saing karena kita mengerti ekonomi global dan pasar yang ada di tingkat dunia. Dan jangan lupa sebetulnya Indonesia sejak tahun 2007, saya masih presiden, itu sudah menjadi mitra utama OECD. Dan hubungan kita bagus. Saya pernah datang ke main office OECD di Prancis. Pemimpinnya, Sekretari Guira itu sahabat dekat saya. Jadi menurut saya sejak lama kita bermitra dengan OECD dan menurut saya bagus saja kalau dilanjutkan dengan cara kita berperan dengan baik, tidak usah masuk dunia politik yang tidak kaitannya sama OECD sehingga kita dapat benefitnya secara real. Baik, oke. Pak, ini kalau kita lihat ada Donald Trump 2.0 ya, ini sudah kembali ke Gedung Putih dengan mandat yang jauh lebih besar dibanding periode pertamanya. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak, pendekatan atau diplomasi seperti apa yang kira-kira harus diambil Indonesia terhadap Amerika Serikat? Haruskah kita reaktif? Dan ini kalau saya ingat-ingat ya Pak ya, ada kata-kata Bapak yang memang membekas ini di saya gitu Pak ya. Dan ini sering sekali diucapkan dalam sejumlah kesempatan, misalnya think outside the box. Ya. Dan kalau kita kaitkan ini dengan kepemimpinan di eranya Trump nih 4 tahun ke depan, ini kira-kira peluang apa yang bisa Indonesia manfaatkan dan begitu juga sebaliknya, hal-hal apa yang perlu kita waspadai Pak? Ya, itu pertanyaan bagus dari Liputan 6. Saya akan menjawabnya dengan melihat dua konteks ya. Konteks pertama, Donald Trump dengan dunia, kita juga bagian dari dunia. Donald Trump dengan kepentingan Indonesia. Terus tadi ditanyakan diplomasi kita seperti apa, apakah kita harus bereaksi secara spontan dan seterusnya. Begini, Trump ini memang semua sudah tahu memiliki pikiran-pikiran yang kadang-kadang unthinkable gitu ya. Tetapi Trump 2.0 ini menurut saya memang lebih agresif, lebih radikal dan beberapa pikirannya sulit dimengerti oleh dunia. Misalkan soal Gaza, soal Kanada, soal Greenland dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihatnya begini, saya mantan pemimpin dunia, former world leader. Saya khawatir ya kalau kebijakan Trump ini, doktrin Trump ini oleh Amerika dianggap sebagai doktrin baru, dianggap begini sekarang Amerika melihat dunia, maka ini bisa menimbulkan chaos, disorder, dan juga mungkin bisa menggantikan tatanan dunia yang lama. Yang kita kenal
world order sekarang ini adalah buah setelah perang dingin berakhir. Nah, dengan manuver Trump seperti ini, doktrin Trump seperti ini, kalau Amerika tetap melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh Trump, saya melihat kita belum tahu seperti apa tatanan dunia yang baru. Tetapi yang jelas ada namanya world disorder. Bukan world order, new world disorder. Ini banyak. Misalkan jika perang tarif dan perang dagang makin menjadi-jadi, maka akan ada disruption dalam perekonomian global. Kemudian pendekatan tentang seolah-olah Eropa tidak penting, NATO tidak penting, Ukraina akan diselesaikan secara bilateral, misalkan Rusia, Amerika. Itu juga sesuatu yang sangat baru, unthinkable bagi Rusia, mungkin akan mengubah juga tatanan dunia di belahan Eropa. Yang lain-lain juga begitu. Sehingga ya kita belum tahu, dampak jangka pendeknya sudah kita rasakan. Dunia sudah merasakan. Jangka menengah, jangka panjang, nobody knows. Belum ada yang tahu. Mudah-mudahan tidak buruk bagi dunia kita. Begitu. Nah, kemudian kalau Indonesia, menurut saya Indonesia tidak perlu overreact. Tetaplah cool, tenang, berpikir dengan jernih sambil mengamati kira-kira apa ya dampak Donald Trump terhadap Indonesia. Indonesia masuk BRICS, kita dianggap dekat sama China. Terpengaruh nggak ekonomi kita? Jangan-jangan kita dikenain tarif, jangan-jangan barang-barang kita tidak mudah masuk pasar Amerika Serikat yang luas dan besar. Karena kita belum tahu seperti apa, dampak realnya terhadap Indonesia juga belum tahu, stay cool, tapi mari kita lakukan antisipasi, jaga-jaga. Kalau tiba-tiba kena dampaknya, kita tidak terdadak, gopoh, dan don't know how to do. Mari kita persiapan dengan baik. Tadi ditanya, mungkin nggak teori thinking outside the box berlaku dalam hal ini? Mungkin saja. Misalnya begini, Sela ya. Tiba-tiba, I don't know, Indonesia kena tarif oleh Amerika Serikat. Tentu susah. Kemudian siapa tahu kita juga tidak mudah memasarkan barang-barang kita di sejumlah negara lantaran perang dagang, perang tarif yang diinisiasi oleh Trump atau Amerika Serikat ini. Nah, yang saya maksudkan dengan thinking outside the box, misalnya kalau dolar kita, rupiah kita kena hajar oleh dolar Amerika Serikat, Trump bersumpah, era saya adalah era strong American dollar. Kalau kuat tiba-tiba hijrah dolar dari Indonesia ke Amerika Serikat, terpukul rupiah kita. Ketika terpukul rupiah kita, mari kita cari cara. Dalam ekonomi itu ada namanya strategic competitive depreciation. Kalau nilai tukar rupiah kita anjlok, ditekan oleh dolar. Kalau kita cerdas, smart enough, kita bisa mengalirkan ekspor kita ke pasar global karena rupiahnya rendah, harganya bisa bersaing. Kita bisa seperti itu. Mari kita cari pasar ASEAN sendiri dan pasar dunia lain yang kira-kira willing untuk menerima barang dan jasa yang kita eksporkan ke sana. Itu juga salah satu contoh, saya kira nanti Allah akan menuntun kita ketemu opsi yang lain, tapi yang jelas dunia seperti ini, jangan gagap, tenang, tapi kita berpikir bagaimana kalau dampaknya kita rasakan di Indonesia.